15 hal yang dilakukan orang kaya yang tidak dilakukan orang miskin. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer, senang sekali bisa bersama Anda hari ini. Anda tahu ini adalah video spesial yang harus kami buat karena banyaknya permintaan. Bagian pertama saat ini adalah video yang paling banyak ditonton dan paling dibenci, boleh dibilang, di saluran kami. Tetapi kami yakin kami mengeja beberapa kebenaran yang tidak semua orang merasa nyaman mendengarnya. Di video ini, kami akan membahas beberapa tindakan yang dilakukan orang kaya sementara orang miskin mengabaikannya, baik karena mereka tidak memiliki pengetahuan atau sekadar tidak ingin melakukannya. Menghasilkan kekayaan adalah kombinasi dari berbagai faktor. Dan hal-hal yang akan kami sebutkan dalam daftar ini, meskipun tidak akan menjamin kesuksesan Anda, akan sangat meningkatkan peluang Anda. Kami sarankan Anda menonton video ini dan video lainnya setidaknya sekali setiap beberapa bulan, karena Anda tidak pernah tahu bagian mana yang akan memicu ide atau kesadaran baru tentang hidup Anda. Setelah itu, mari kita bahas 15 hal yang dilakukan orang kaya yang tidak dilakukan orang miskin. Di aplikasi ShopeePay ada promo top up, game favorit, diskon sampai dengan 20.000. Tunggu apa lagi? Mari kita bahas 15 hal yang dilakukan orang kaya yang tidak dilakukan orang miskin. Nomor 1, orang kaya banyak membaca. Ini fakta menariknya. Tahukah Anda bahwa CEO papan atas di dunia membaca sedikitnya 50 buku per tahun? Tahukah Anda berapa banyak buku yang dibaca rata-rata orang per tahun? Jawabannya adalah 1,5, dan biasanya fiksi atau roman. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Anda bisa mendapatkan akses ke semua hal yang dipelajari seseorang sepanjang hidup mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan memahami apa yang membuat mereka sukses hanya dalam beberapa hari atau bahkan jam? Betapa luar biasanya itu. Ya, Anda bisa. Buku, temanku, itulah fungsinya. Buku adalah pengetahuan yang disuling dalam bentuk tertulis. Membaca, terutama untuk tujuan pengembangan diri, masih sangat diremehkan. Apapun minat Anda dapat belajar dari orang-orang hebat di bidang Anda. Dan jangan berhenti di situ. Bacalah kisah sukses orang-orang dari berbagai bidang, karena Anda tidak akan pernah tahu ide apa yang mungkin muncul dari kisah mereka dalam perjalanan Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda bertanya-tanya mengapa seorang CEO papan atas berpenghasilan 10, 20, atau 50 kali lebih banyak dari Anda, ingatlah bahwa sementara Anda sibuk untuk tetap sama, mereka terus mendidik diri mereka sendiri. Kedua, mereka mengorbankan masa kini demi masa depan. Orang kaya memulai lebih awal. Seberapa awal? Secepat mungkin. Momen terbaik untuk memulai perjalanan Anda adalah 10 tahun yang lalu. Terbaik kedua adalah kemarin. Terbaik ketiga adalah sekarang. Karena pendidikan mereka dan banyaknya buku tentang kesuksesan yang mereka baca, mereka mengerti bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja dalam semalam. Jadi, mereka mulai bekerja keras. Mereka mengorbankan masa kini dan berinvestasi pada hal terpenting yang mereka miliki di pihak mereka, waktu untuk mencapai tujuan mereka. Sementara orang miskin berpesta, orang kaya masa depan bekerja keras. Sementara orang miskin menonton TV, orang kaya membaca buku pengembangan diri. Sementara Anda membuang-buang waktu dengan tidak melakukan apa-apa, orang kaya masa depan menginvestasikan waktu itu untuk keahlian mereka. Kita semua memiliki 24 jam yang sama dalam sehari. Beyoncé atau Jay-Z memiliki 24 jam yang sama seperti Anda. Mereka hanya menggunakannya secara berbeda. Jadi, jangan berharap untuk mendapatkan hasil yang sama. Nomor 3, manfaatkan semua kelebihan mereka. Faktor pembeda yang kuat antara orang kaya dan orang miskin adalah orang kaya berusaha untuk mengenal diri mereka sendiri sebanyak mungkin. Mereka secara aktif menghabiskan waktu untuk mencoba mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan hidup mereka dan kemudian mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi lebih baik dalam satu hal itu. Jika Anda memiliki bakat yang memberi Anda keuntungan yang tidak adil dibandingkan yang lain, pertaruhkanlah. Itu tidak berarti Anda harus terlahir istimewa. Anda hanya perlu menginginkannya lebih banyak dan bersedia untuk berusaha. Ingat, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak disertai dengan usaha. Satu-satunya cara untuk menjamin Anda tidak akan pernah hebat dalam apapun adalah dengan mencoba menjadi hebat dalam segala hal. Sistem pendidikan yang dikombinasikan dengan pola asuh yang salah sebagian menjadi penyebabnya. Katakanlah Anda memiliki seorang anak yang bersekolah. Dia hebat dalam menggunakan komputer, tetapi tertinggal dalam bahasa Prancis. Apa yang dilakukan orang tua? Mereka mencarikannya guru les bahasa Prancis. Orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan anak-anak mereka sama biasa-biasa saja dengan orang lain, alih-alih memberi anak lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan apa yang sudah menjadi minatnya. Sungguh mengejutkan betapa banyak orang yang hanya memiliki gambaran samar tentang apa minat mereka dan bahkan lebih sedikit lagi yang berupaya mengembangkannya menjadi keterampilan yang berguna. Sebaliknya, orang kaya menemukannya dan kemudian melakukannya dengan sepenuh hati. Nomor 4, percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri.
sendiri. Orang-orang sukses mengandalkan diri mereka sendiri dan hanya diri mereka sendiri. Sementara orang miskin, mereka mencari peluang apapun untuk membuat alasan. Itu karena pemerintah, itu karena krisis pasar, itu karena saya tidak cukup baik, saya tidak pernah mendapatkan penghargaan yang layak saya dapatkan, saya tidak pernah beruntung. Semua itu omong kosong. Jalan menuju kesuksesan atau kebebasan finansial bukanlah jalan yang mudah. Dan mohon maaf untuk mengatakan ini, tetapi kecuali Anda terlahir dalam keluarga yang sangat kaya, Anda harus menjalaninya sendiri. Jika Anda pintar, Anda dapat mempercepat langkah. Tetapi meskipun demikian, tidak ada jalan pintas. Orang kaya tidak menyalahkan orang lain atas kemalangan mereka. Mereka tidak berharap pemerintah mengurus mereka. Mereka bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan merancangnya sesuai keinginan mereka. Sesuatu yang perlu diingat, jika Anda tidak membangun hidup Anda sendiri, orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun hidup mereka. Berhentilah membuat alasan. 86% jutawan dan miliarder di dunia adalah orang yang sukses dengan usahanya sendiri. Itu hampir 9 dari 10. Mereka membangun kekayaan mereka sendiri dari awal melalui kerja keras dan dengan bersikap cerdas dalam melakukannya. Mereka adalah penguasa nasib mereka sendiri. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan menjadi orang yang mengemudikan perahu atau hanya orang acak yang terseret arus? Saatnya membuat pilihan. Nomor 5, mereka menetapkan tujuan keuangan. Hampir setiap orang kaya yang pernah kita temui atau baca tentang mereka memahami pentingnya menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Ini bukan tujuan seperti, saya ingin memiliki $1 miliar, tetapi lebih seperti, saya ingin menghasilkan $100.000 pada akhir tahun. Jika saya akan mulai pada tanggal 1 Januari itu berarti saya perlu menghasilkan $274 setiap hari. Itu sekitar $8.250 setiap bulan. Apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkannya? Berapa banyak uang yang saya hasilkan saat ini? Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan hasil produksi atau membuat pekerjaan saya lebih efisien? Apakah saya mengenakan biaya lebih? Apakah saya menambahkan produk baru? Apakah saya menambahkan aliran pendapatan baru? Orang kaya cenderung memiliki tujuan yang cukup tinggi tetapi dapat dicapai, hanya sedikit dorongan dari zona nyaman mereka, yang menuntut mereka untuk tumbuh agar dapat mencapainya. Bahkan jika Anda gagal mencapai angka tertentu, pada akhirnya, Anda cenderung lebih dekat dengannya daripada jika Anda tidak menetapkan tujuan itu sejak awal. Kami sendiri di Alux memiliki tujuan yang jelas. Kami memiliki tujuan untuk 6 bulan ke depan, untuk tahun depan, untuk 5 tahun ke depan, dan tujuan jangka panjang karena kami tahu kemana kami akan pergi. Semua tindakan kami diatur untuk membawa kami lebih dekat ke tujuan tersebut. Berikut adalah kiat cepat yang kami pelajari dari seorang teman jutawan. Tuliskan tujuan jangka pendek Anda di cermin kamar mandi. Dengan begitu, Anda bisa melihatnya setiap hari, dan akan menyenangkan untuk melepasnya setelah selesai. Tuliskan tujuan jangka menengah Anda, 1 hingga 5 tahun, pada selembar uang yang selalu Anda simpan di dompet. Jangan pernah membayar dengan uang itu, tetapi setiap kali Anda akan membuka dompet, Anda akan diingatkan bahwa Anda memiliki tujuan yang telah Anda janjikan kepada diri sendiri, dan Anda harus berusaha lebih keras untuk mencapainya. Jika Anda memutuskan untuk menerapkan salah satu dari ini juga, silakan kirimkan foto tujuan Anda di alux.com. Dengan begitu, komunitas kami akan meminta pertanggungjawaban Anda atas Still taking meeting notes? Let Chidu AI do it for you. dan foto tujuan Anda di alux.com. Dengan begitu, komunitas kami akan meminta pertanggungjawaban Anda atas tujuan tersebut. Nomor 6, orang kaya kurang tidur daripada orang miskin. Inilah kebenaran yang pahit. Kebanyakan orang miskin itu malas. Selalu ada pengecualian dan keadaan khusus, tetapi mayoritas orang miskin berakhir miskin karena mereka tidak memiliki tekad untuk keluar dari keadaan mereka. Mari kita bahas lebih dalam karena sangat penting untuk memahami apa yang kita maksud ketika kita mengatakan orang miskin itu malas. Ada 2 jenis kemalasan. Pertama, orang yang membenci pekerjaan dan lebih suka duduk di rumah dan menerima tunjangan, membesarkan anak-anak agar mereka dapat menggunakannya untuk bertahan hidup, dan mungkin salah satu dari anak-anak itu akan menjadi jalan keluar mereka. Dan tipe orang malas kedua adalah orang yang tahu bahwa jika mereka menginvestasikan waktu untuk mempelajari keterampilan baru, itu pasti akan bermanfaat bagi mereka, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Orang kaya tidak takut untuk melatih diri mereka sendiri. Rata-rata pengusaha yang sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan bekerja setidaknya 14 jam per hari di tahun-tahun awal. Semakin sedikit jam tidur Anda, semakin banyak waktu yang harus Anda dedikasikan untuk pekerjaan Anda. Tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang layak untuk bangun pagi. Jangan salah paham, Anda dapat bangun setiap hari pukul 4.30 pagi dan tetap miskin karena Anda tidak memanfaatkan waktu yang Anda miliki dengan cukup baik. Dan tahukah Anda mengapa Anda tidak memanfaatkannya dengan baik? Karena Anda terlalu malas untuk belajar dan meningkatkan diri hingga ke titik di mana Anda tahu persis apa yang perlu Anda lakukan setiap hari sampai Anda mencapai tujuan Anda. Nomor 7, buat uang bekerja untuk mereka.
Ini adalah salah satu hal mendasar dan kecuali Anda memahami ini, sangat kecil kemungkinan Anda akan menjadi kaya atau bahkan jika Anda mendapatkannya, tetaplah kaya. Orang kaya tidak menghasilkan uang untuk tujuan membeli barang atau membelanjakannya. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang sehingga mereka dapat melakukan investasi cerdas yang sebagai gantinya menghasilkan aliran pendapatan yang stabil yang melindungi mereka dari kekuatan luar. Biar saya jelaskan. Katakanlah Anda entah bagaimana mendapatkan $100.000. Kami tahu, bukan uang sebanyak itu. Tetapi tetap saja diterima. Ada dua tipe orang dalam situasi ini. Yang satu akan mengambil semua uang dan membeli Range Rover Sport 2018 baru hanya agar mereka dapat memamerkan mobil baru mereka. Ini adalah aset yang terdepresiasi. Begitu Anda keluar dari ruang pamer itu, uang $100.000 itu mulai berkurang. Amortisasi mobil sekitar 10 tahun. Jadi, setiap tahun, mobil tersebut kehilangan $10.000 dari nilainya, belum termasuk 20% yang Anda rugikan saat ingin menjualnya segera karena sekarang mobil tersebut sudah menjadi mobil bekas. Orang lain akan mempertimbangkan untuk membeli aset yang nilainya meningkat. Bagi Anda yang belum pernah mendengarnya sebelumnya, peningkatan nilainya berarti nilainya bertambah. Bergantung di mana Anda tinggal, $100.000 mungkin cukup untuk membeli real estate. Sewakan tempat itu segera, dan Anda akan mulai mendapatkan uang dari bulan ke bulan. Setelah 10 tahun, tempat yang Anda beli tidak hanya membayar Anda setidaknya $100.000 kembali sebagai uang sewa, tetapi jika Anda ingin menjualnya, Anda akan mendapatkan lebih dari yang awalnya Anda bayarkan. Hasilkan uang dan biarkan uang itu bekerja untuk Anda. Jika tidak ada yang lain, ambil uang itu dan segera lunasi semua utang yang Anda miliki. Setidaknya itu memungkinkan Anda untuk memiliki kesempatan untuk berkembang. Nomor 8, orang kaya tidak protes atau memboikot, mereka berproduksi. Orang kaya sejati mencapai posisi mereka saat ini dengan menciptakan nilai bagi orang lain. Itulah satu-satunya resep untuk menjadi kaya. Meskipun terkadang mereka mungkin tidak setuju dengan apa yang terjadi secara eksternal. Fokus mereka akan selalu pada bagaimana kita dapat menambah lebih banyak nilai, meningkatkan hasil produksi kita karena itulah satu-satunya perlindungan sejati yang Anda miliki. Mudah untuk mengeluh, tetapi sangat sulit untuk berada di sisi lain meja dan mencoba menjadi orang yang memberikan solusi. Nomor 9, orang kaya berpikir dalam kerangka kelimpahan, bukan kelangkaan. Saat Anda memahami bahwa ada kekayaan tak terbatas di sekitar kita, dunia Anda akan berubah. Cara Anda memandang hidup berubah, dan ini adalah sesuatu yang sangat sedikit orang sadari. Itulah sebabnya mereka kaya, sementara orang miskin berpikir bahwa kekayaan yang mereka miliki terbatas. Orang kaya ingin berinovasi dan menciptakan kekayaan, sementara orang kebanyakan tidak melihat sesuatu yang berharga atau tidak mampu melihat melampaui penampilan. Berpikir dalam kerangka kelangkaan adalah salah satu hal utama mengapa orang tetap miskin dan tidak pernah lepas dari kemiskinan. Mereka berpikir tidak akan pernah lebih dari apa yang mereka miliki saat ini dan fokus mereka adalah melestarikan apa yang sedikit yang mereka miliki selama mungkin. Coba tebak apa yang terjadi pada titik tertentu, sedikit itu akan habis. Orang kaya berpikir dalam kerangka kelimpahan. Nilai terus diciptakan dan tidak ada batasan jumlah inovasi dan nilai yang dapat diberikan seseorang ke dunia. Sementara orang miskin menganggap kekayaan sebagai kue yang terbatas, yang darinya mereka perlu mendapatkan sedikit demi sedikit. Orang kaya memahami bahwa ada persediaan kue yang tidak terbatas, yang dapat diambil siapa saja tanpa berarti orang lain akan kehilangannya. Kita sering melihatnya di kolom komentar di mana orang-orang berpikir semua orang kaya entah bagaimana mencuri kekayaan dari orang lain hanya agar mereka dapat memilikinya untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang kurang benar dari itu. Fakta bahwa Bill Gates menciptakan perusahaan perangkat lunak yang digunakan 1,5 miliar orang untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan yang menjadikannya miliarder tidak berdampak pada kemampuan Anda untuk menjadi kaya. Hanya karena Elon Musk membangun perusahaan mobil listrik sebenarnya tidak berdampak negatif pada peluang Anda untuk menjadi jutawan atau miliarder sendiri. Orang kaya tidak dibatasi oleh keyakinan mereka, tetapi orang miskin dibatasi. Miliarder sendiri. Orang kaya tidak dibatasi oleh keyakinan mereka, tetapi orang miskin dibatasi. Nomor 10, mereka memainkan permainan jangka panjang. Orang kaya memahami bahwa ini tidak akan terjadi dalam semalam. Mereka paham bahwa usaha-usaha kecil yang diulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang akan membawa mereka ke tempat yang mereka inginkan. Apa yang dilakukan orang miskin? Mereka ingin menjadi kaya dan mereka menginginkannya sekarang, lebih baik lagi, tanpa pengorbanan apapun. Kecuali Anda terlahir dari keluarga kaya atau Anda sangat berbakat sehingga dunia menghadiahi Anda dengan kehidupan bak bintang rock. Coba tebak, Anda akan membutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras yang luar biasa hanya untuk menempatkan diri Anda pada posisi di mana Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk benar-benar menjadi kaya. Mudah untuk melihat hasil akhirnya, tetapi tidak ada yang membicarakan jalan untuk mencapainya. 99% kekayaan Warren Buffett diperoleh setelah ulang tahunnya yang ke-50 meskipun ia membeli saham pertamanya saat berusia 11 tahun.
Coba pikirkan itu, kebanyakan orang melebih-lebihkan apa yang dapat mereka lakukan dalam 1 tahun, tetapi sangat meremehkan apa yang dapat mereka lakukan dalam 20 atau 40 tahun. Mainkan permainan jangka panjang, Aluxer. Jangan menyerah, teruslah bermain, teruslah berusaha, dan semua usaha kecil itu akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan Warren Buffett yang luar biasa, kami telah membahasnya dalam video khusus yang dapat Anda lihat dengan mengeklik di sudut kanan atas. Nomor 11, fokuslah untuk menjadi sehat. Satu-satunya cara untuk membantu orang lain adalah dengan membantu diri Anda sendiri terlebih dahulu. Dan Anda tidak dapat melakukannya jika Anda tidak mampu secara fisik. Sebagai orang miskin, Anda akan terkejut dengan banyaknya waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan orang kaya untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Mereka fokus pada makan dengan benar, menjaga tubuh mereka sesehat mungkin. Selain itu, mereka memastikan mereka kuat secara mental. Kebanyakan jutawan yang kami temui secara aktif bermeditasi dan selalu menyibukkan pikiran mereka. Ingatlah poin nomor 1 dalam daftar ini bahwa pikiran Anda adalah pergi ke pusat kebugaran. Nomor 12, pelajari orang-orang sukses lainnya. Hanya karena mereka sendiri sukses, bukan berarti semuanya berakhir di situ. Orang kaya selalu menganalisis langkah-langkah yang diambil orang kaya lainnya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan juga belajar dari orang lain. Habiskan sebagian besar waktu Anda untuk mempelajari bagaimana orang lain menjadi sukses. Belajarlah dari kesuksesan dan kesalahan mereka. Itulah sebabnya kami berusaha keras membuat video tentang semua merek ini dan orang-orang di baliknya. Informasinya ada di sana untuk diambil. Apakah Anda akan melakukannya atau Anda akan malas dan membuang-buang waktu menonton video kucing? Nomor 13, miliki mentor. Setiap orang kaya yang kita kenal dan pernah kita dengar memiliki mentor. Seorang mentor adalah orang yang secara aktif terlibat dalam menjaga Anda tetap pada jalur yang benar. Ia ada untuk memberikan nasihat dan membantu Anda menghindari beberapa kesalahan yang telah mereka buat. Kemampuan Anda untuk menarik mentor yang berkualitas adalah pembeda utama antara peluang Anda untuk sukses. Ada begitu banyak hal yang perlu dibicarakan tentang dampak yang dapat diberikan mentor pada hidup Anda, sehingga kami mungkin akan membahasnya secara mendetail di video mendatang jika Anda menginginkannya. Nomor 14, mereka memahami dunia sedang berubah. Dunia tidak peduli dengan apa yang membuat Anda nyaman. Perubahan sedang terjadi dan kemampuan Anda untuk memahami hal itu akan membuat atau menghancurkan masa depan Anda. Sementara orang kaya fokus pada kemana arah bola akan diarahkan, orang miskin hidup di masa lalu. Setiap orang kaya berpikir hari-hari terbaik mereka ada di masa sekarang dan masa depan. Sementara orang miskin selalu mengungkit masa-masa indah yang telah berlalu. Baik keindahan maupun dramanya adalah dunia tidak peduli dengan Anda sebagai individu. Anda adalah salah satu dari hampir 8 miliar orang dan Anda terlahir telanjang seperti orang lain. Anda perlu melakukan yang terbaik yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki dan berusaha tidak hanya untuk mengimbangi, tetapi juga untuk tetap menjadi yang terdepan. Jika tidak, dunia akan menimpa Anda. Berapa banyak eksekutif puncak yang pernah Anda dengar baru-baru ini dikecam karena masih melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di masa lalu yang ironisnya baik? Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang untuk keuangan mereka sendiri adalah mempelajari sebanyak mungkin model bisnis. Orang kaya memahami bahwa dunia selalu berubah dan hanya berhasil sekali saja tidaklah cukup untuk mempertahankan kesuksesan. Ingat kaset. Kalian cuma bisa untung kalau market lagi terbang ya. Tapi kalau market lagi drop, itu kalian juga tetap bisa untung kalau kalian pakai namanya futures. Nah, aku mau info ini, ajaib kripto sekarang udah Mempertahankan kesuksesan. Ingat kaset, sungguh inovasi yang luar biasa. Banyak orang menjadi kaya saat itu. Kemudian CD dan DVD datang dan dunia berubah. Beberapa orang bertaruh pada Switch, yang lain mengira mereka tak terkalahkan. Anda cukup senang dengan mereka yang bertaruh pada CD, bukan? Nah, hanya beberapa tahun kemudian, kebanyakan dari mereka hancur ketika mereka tidak cukup gesit untuk melihat seberapa besar streaming nantinya. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang memfasilitasi kemajuan, dan mereka yang tidak, ya, mereka telah berhasil. Nomor 15, mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Inilah yang tidak disukai orang miskin, dan mungkin dari titik inilah kita akan mendapatkan sebagian besar kebencian kita. Percaya atau tidak, sebagian besar dari semua inovasi dalam sejarah umat manusia dibiayai oleh orang kaya. Segala sesuatu di sekitar Anda dan semua yang kita ketahui tentang dunia saat ini tidak akan ada tanpa orang atau kelompok kaya yang membuat taruhan yang sangat berisiko. Jika bukan karena pengobatan modern yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi yang sangat dibenci orang. Coba tebak, Anda meninggal lebih awal dan menyakitkan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi orang kayalah yang terus mendorong batasan lebih jauh dan lebih jauh. Orang kayalah yang memberikan bantuan jika dibutuhkan. Orang kayalah yang berinvestasi dalam teknologi terobosan yang mendorong apa yang kita ketahui sebagai kebenaran hingga batasnya. Bahkan di masa-masa awal, orang kayalah yang mendukung para penemu saat itu. Tanpa keluarga medisi, kita mungkin tidak akan pernah mendengar tentang Leonardo da Vinci. Dan kita dapat membahas contoh seperti ini selama berjam-jam.
Amerika dibangun dengan uang investor swasta yang mendanai eksplorasi rute pelayaran baru. Tanpa orang-orang seperti Elon Musk atau Jeff Bezos, kita tidak akan berbicara tentang pergi ke Mars dan apa artinya bagi umat manusia. Bencilah orang kaya semau Anda, tetapi ponsel atau laptop yang Anda gunakan untuk menonton ini tidak akan ada jika seseorang tidak memutuskan untuk terus maju dengan ide hebat yang mereka miliki. Kalian cerdas dan mengerti bahwa semua yang ada di daftar ini harus digunakan sebagai motivasi dan bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kalian harus menonton video ini dan terinspirasi. Uang bukanlah tujuan akhir. Uanglah yang akan memfasilitasi Anda untuk memberikan dampak positif di dunia ini. Kami penasaran ingin tahu, Aluxer, tindakan apa lagi yang membedakan orang kaya dari orang miskin? Beritahu kami di kolom komentar. Karena Anda setia bersama kami sampai akhir. Seperti yang sudah biasa Anda lakukan, kami punya fakta bonus untuk Anda. Nomor 16, orang kaya dibayar berdasarkan hasil, bukan berdasarkan waktu. Orang yang dibayar tepat waktu berusaha untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin. Orang kaya tidak tertarik dengan pekerjaan yang memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Ditambah lagi, mereka termotivasi untuk mendapatkan hasil terbaik secepat mungkin. Kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas melalui kerja keras dan pemecahan masalah yang kreatif adalah hal yang membedakan mereka dari yang lain. Anda tahu bahwa ketika kami membuat video seperti ini, kami ingin melihat siapa Aluxer sejati yang menonton video tersebut sampai akhir. Silakan tulis saya akan membuat dampak di kolom komentar supaya yang lain ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan seperti biasa, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada beberapa ratus orang pertama yang melakukannya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Aluxer, pastikan untuk menyukai